nanti bisa membantu ibu bapak. Artinya kalau terputus silahkan ibu bapak coba lagi. Kemudian misalnya terputus lagi, coba lagi masuk. Terputus, coba lagi masuk. Terus coba berusaha dulu masuk. Kalau misalnya nggak bisa masuk, coba dulu restart. Jadi usaha mandiri dulu ibu bapak. Karena nanti pada saat pelaksanaan juga ibu bapak akan banyak sekali menggunakan Google Meet pada saat misalnya pendampingan dengan CGP, calon guru penggerak. Selanjutnya ibu bapak, sekali lagi jika mengalami kendala selama seleksi, silahkan ibu bapak coba dan coba serta terus coba lagi. Kalau memang menemui kesulitan, benar-benar sulit, silahkan ibu bapak menghubungi tim pemantau melalui WA, di mana nomor WA-nya itu tertera di SIM PKB. Jadi ketahuan nanti siapa pemantau ibu bapak yang bisa dihubungi. Kemudian ibu bapak silahkan persiapkan KTP asli dan ditunjukkan kepada asesor pada saat akan memulai simulasi mengajar atau wawancara, karena ini akan dicocokkan terlebih dahulu di antara data yang ada di laman, yang ada di portal, ada yang ada di SIM PKB dengan KTP ibu bapak yang pernah ibu bapak unggah. Dan ini yang terpenting ibu bapak, salah satu yang terpenting, ibu bapak dilarang untuk merekam proses seleksi, apalagi menyebarkannya di internet. Ini ibu bapak bisa kena Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Nah, bagaimana jika ibu bapak tetap kekeh merekam kemudian menyebarkannya, dan ternyata ibu bapak misalnya pengumuman dinyatakan lulus misalnya, maka tapi ibu bapak ketahuan menyebarkan itu, maka kelulusan ibu bapak bisa ditinjau ulang. Atau misalnya yang tadinya sudah dinyatakan lulus menjadi tidak lulus, bahkan bisa kena Undang-Undang ITE. Jadi ini mohon maaf, untuk nomor 8 ada penekanan. Jadi sekali lagi ibu bapak dilarang untuk merekam proses seleksi, apalagi menyebarkannya di media sosial atau platform apapun. Kemudian selanjutnya ibu bapak, ini untuk proses simulasi mengajar. Simulasi mengajar ini waktunya hanya 10 menit proses simulasinya ibu bapak. Tetapi dalam SIM PKB kita memberikan waktu kurang lebih 30 menit, di mana 30 menit itu 15 menit persiapan untuk cek sound, apakah sudah terlihat, suara terdengar, dan sebagainya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kemudian ibu bapak melakukan praktek simulasi mengajar hanya 10 menit saja, dan nanti 5 menitnya dipakai untuk tanya jawab atau untuk konfirmasi dari asesor kepada ibu bapak terkait proses simulasi mengajar. Ibu bapak, selama seleksi simulasi mengajar ini ada petunjuk khususnya seperti ini, bahwa simulasi mengajar itu dilakukan secara online tadi, tanpa murid ya ibu bapak, tanpa murid, tetapi seolah-olah di depan ibu bapak itu ada murid. Jadi bermain peran ya ibu, seakan-akan ada murid. Kemudian waktunya adalah 10 menit, di mana fokusnya adalah pembukaan dan inti pembelajaran. Dan tentu saja sebenarnya ada penutup ya ibu bapak. Nah 10 menit ini mencakup semuanya, pembukaan, inti pembelajaran sampai dengan penutup. Untuk setting metode simulasi mengajar, ada pembelajaran luring atau tatap muka ya ibu bapak. Jadi bukan pembelajaran daring. Jadi ibu bapak bukan share screen di laptop, tidak. Nah, tidak seperti itu ibu bapak. Jadi ibu bapak menerangkan seolah-olah ibu bapak tadi di dalam kelas untuk ibu bapak guru, atau dalam pelatihan misalnya untuk ibu bapak pelatih.
atau ya kepala sekolah memberikan bagaimana memberikan pelatihan atau pendidikan kepada guru-gurunya misalnya. Kemudian tadi sudah disinggung, pemohon dipersiapkan perangkat yang dibutuhkan sebelum simulasi maupun wawancara nanti. Pertama ya perangkat komputer atau laptop, jaringan internet yang cukup, serta alat-alat lainnya yang mendukung kegiatan simulasi ini. Atur tata letak perangkat komputer Ibu Bapak agar mampu menampilkan gambar Ibu Bapak secara hampir penuh, sekitar 80 atau 70%. Dan suara Ibu Bapak tertangkap dengan baik oleh asesor. Kemudian selama SM, Ibu Bapak defaultnya adalah berdiri Ibu Bapak, kecuali memang dalam kondisi Ibu Bapak dalam kondisi tertentu, kondisi khusus. Selanjutnya Ibu Bapak pada saat simulasi mengajar adalah mohon untuk berpakaian sopan atau profesional pada saat seperti Ibu Bapak mengajar, baik di hadapan guru atau peserta latih atau peserta diklat misalnya Ibu Bapak. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini Ibu Bapak. Silahkan sekali lagi boleh di kelas, di kantor, atau di rumah atau di tempat lain yang menurut Ibu Bapak nyaman, dan peralatan yang mendukung atau media yang mendukung Ibu Bapak. Nah, ini untuk pelaksanaan seleksi simulasi mengajar Ibu Bapak. Pilihlah topik simulasi mengajar. Ini Ibu Bapak bisa di screenshot, lalu Ibu Bapak coba diketik, lalu Ibu Bapak akan masuk ke dalam tautan ini https://bit.ly/topik SMCPP. Ini kami coba tunjukkan dulu Ibu Bapak topik-topik apa aja yang ada di dalam. Saya coba klik, kelihatan ya Ibu Bapak, ini pilihan topiknya yang bisa Ibu Bapak jadikan acuan dalam pembuatan RPP. Misalnya di sini kami tidak akan bacakan semua, Ibu Bapak silahkan nanti Ibu Bapak lihat sendiri, baca sendiri, dan pilihlah topik-topik untuk simulasi mengajar. Misalnya Ibu Bapak yang berasal dari guru TK misalnya, bisa mengambil topik Aku Sayang Binatang, Tanaman, Makhluk Ciptaan Tuhan. Di sini untuk guru kelas 2 juga bisa, misalnya Adab yang Baik, Aku Anak Sehat, Bebas Corona, dan seterusnya Ibu Bapak. Ini topik-topik yang Ibu Bapak bisa pilih. Nah, ini untuk anak, untuk SD misalnya, Ibu Bapak guru dari SD kelas 1 misalnya, bisa ambil topik-topik ini. Untuk guru kelas seperti terlihat Ibu Bapak topik-topiknya. Untuk Ibu Bapak guru PJOK misalnya, bisa juga ngambil topik-topik ini. Saya tunjukkan secara pelan-pelan Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak misalnya untuk Ibu Bapak guru SMP, untuk mata pelajaran PPKN, topik-topiknya juga di sini Ibu Bapak bisa pilih. Dan seterusnya. Misalnya ini untuk SMP, IPS Ibu Bapak. Ini SMP untuk IPA, SMP Matematika, untuk SMP Bahasa Indonesia, SMP Bahasa Inggris, ini topik-topiknya, dan seterusnya Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak bisa klik, Ibu Bapak bisa lihat. Dan di sini sudah ada yang masuk cukup banyak. Ini Ibu Bapak yang sudah melihat sekitar 34 orang, dan mungkin adalah di antaranya Ibu Bapak yang hadir di sini. Nah, ini udah ada
bergerak terus, sudah sampai 36 yang mencoba melihat topik-topik ini. Baik, kami kembali ke slide Ibu Bapak. Nah, pilihlah topik untuk simulasi mengajar seperti pada tautan yang tadi kami tunjukkan. Kemudian, siapkan rencana pelaksanaan pelatihan atau pembelajaran Ibu Bapak, siapkan RPP atau SAP untuk simulasi mengajar Ibu Bapak. Kemudian Ibu Bapak mengunggahnya. Nah, kemana mengunggahnya? Itu ada di dalam surat Ibu Bapak. Nah, di dalam surat di Guru Berbagi Ibu Bapak. Alamatnya sudah tertera di dalam surat. Silahkan Ibu Bapak lihat di dalam surat dan nanti ini otomatis akan disinkronkan. Jadi mohon Ibu Bapak untuk mensinkronkan sehingga nanti muncul di menu SIM PKB Ibu Bapak. Selanjutnya untuk persiapkan adalah persiapkan semua perlengkapan laptop. Tadi sudah disampaikan, Ibu Bapak nanti masuk ke akun Google. Jadi ke Gmeet, nanti Ibu Bapak bagaimana teknisnya nanti disampaikan oleh Pak Nasir. Sebenarnya tinggal klik aja masuknya Ibu Bapak. Jadi masuk ke SIM PKB, terus lalu cari seleksi simulasi mengajar, klik. Nah di situ masuk nanti. Kemudian pada saat pelaksanaan, Ibu Bapak masuk ke menu seleksi simulasi mengajar. Dan nanti menu seleksi wawancara juga akan tersedia. Kemudian Ibu Bapak klik tautan Google Meet yang ada di dalam SIM PKB tersebut. Ibu Bapak nanti akan diasesi oleh 2 asesor. Silahkan Ibu Bapak sebelum mulai simulasi mengajar, tanyakan dulu kepada asesor apakah suaranya sudah jelas, gambarnya terlihat, sehingga simulasi mengajarnya Ibu Bapak bisa lebih percaya diri seperti yang disampaikan oleh kami sebelumnya. Dan nanti asesor juga akan melakukan verifikasi terhadap Ibu Bapak. Jadi yakin bahwa yang disimulasi mengajar dan yang diwawancara adalah Ibu Bapak yang sudah dinyatakan lolos. Nanti yang dinyatakan lolos tahap 1 Ibu Bapak. Jadi jangan heran misalnya kalau nanti dikaitkan dengan misalnya pertanyaan yang isai sebelumnya, walaupun kita memang fokusnya kepada simulasi mengajar. Lakukan simulasi mengajar Ibu Bapak ini maksimal 10 menit dan asesor akan dapat menghentikan proses simulasi mengajar jika Ibu Bapak misalnya melebihi batas waktu yang ditentukan 10 menit. Lalu setelah simulasi mengajar, silahkan Ibu Bapak menjawab pertanyaan tambahan yang akan diajukan oleh asesor. Kemudian setelah selesai, silahkan Ibu Bapak tekan tombol leave call di Google Meet. Untuk lain-lain, Ibu Bapak ya siapkan RPP yang sederhana, di mana mencakup tujuan pembelajaran atau pendampingan, langkah-langkah kegiatan pendampingan untuk 10 menit, termasuk bagaimana nanti asesmennya ada di dalam RPP tersebut. Dan CPP melaksanakan simulasi mengajar sesuai bidang keahliannya. Jika CPP akan melaksanakan simulasi mengajar dengan materi bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa asing lainnya, atau Ibu Bapak yang mengajar bahasa daerah, misalnya bahasa Sunda, bahasa Bugis, dan lain-lain, untuk instruksinya 80% dalam bahasa Indonesia. Sehingga bisa dipahami juga oleh asesor. Nah, ini Ibu Bapak kompetensi-kompetensi yang akan dilihat oleh asesor. Yang pertama adalah kompetensi pertama. 1. Mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid atau peserta latih belajar secara aman dan nyaman. Kemudian kompetensi yang kedua adalah memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Kompetensi yang ketiga itu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Dan yang keempat adalah mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Nah, kompetensi-kompetensi ini juga sudah ada di dalam surat Ibu Bapak, sehingga Ibu Bapak bisa fokus pada kompetensi-kompetensi ini.
yang diharapkan untuk simulasi mengajar. Kita lanjut Ibu Bapak ke wawancara. Nah, durasi wawancara Ibu Bapak itu kurang lebih sekitar 60 menit. Nah, kalau simulasi mengajar tadi sekitar 30 menit, di mana efektifnya adalah 10 menit. Nah, untuk wawancara ini durasinya sekitar 60 menit. Dan nanti jadwalnya juga ada di dalam SIM PKB. Untuk wawancara tadi diikuti oleh seluruhnya Ibu Bapak ya, jadi CPP baik dari reguler maupun dari guru penggerak. Untuk seleksi wawancara Ibu Bapak, ini akan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan di SIM PKB. Jadi mohon dilihat Ibu Bapak kapan jadwalnya untuk wawancara. Ibu Bapak mohon ini menjadi prioritas. Misalnya Ibu Bapak ada aktivitas lain, mohon ini didahulukan menjadi prioritas ya Ibu Bapak. Karena waktunya memang terbatas dan ini memang bagian seleksi. Mohon maaf. Selanjutnya persiapkan perangkat sama persis seperti pada saat simulasi mengajar Ibu Bapak. Kemudian silahkan Ibu Bapak memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang Ibu Bapak miliki ya. Bukan berdasarkan misalnya orang lain atau lain-lainnya. Nah, Ibu Bapak sudah tahu persis bagaimana menjawab pertanyaan. Kemudian selanjutnya adalah jika terputus di tengah pelaksanaan seleksi, mohon Ibu Bapak dicoba lagi untuk masuk ke tautan Google Meet. Kalau memang betul-betul sudah mentok, baru bisa menghubungi tim pemantau. Ini tampilan yang diharapkan Ibu Bapak saat wawancara. Ibu Bapak bisa duduk, Ibu Bapak bisa berdiri, bagaimana nyamannya Ibu Bapak. Mungkin kami sarankan selama ini kalau wawancara adalah duduk karena durasinya cukup lama, sekitar 60 menit. Dan tampilannya kurang lebih seperti ini Ibu Bapak. Adapun kompetensi yang diharapkan, ini sudah ada juga di dalam surat, kami coba ulang sedikit Ibu Bapak. Kompetensi yang diharapkan adalah ada sekitar 7. Yang pertama adalah tujuan atau misi, kompetensi yang kedua adalah inisiatif untuk mengambil tindakan, kompetensi ketiga adalah untuk membangun hubungan yang positif, yang keempat adalah pembelajaran yang berkelanjutan, kelima adalah terkait kompetensi pembinaan dan pementoran, yang keenam adalah orientasi pada peserta didik atau peserta latih, dan yang ketujuh adalah terkait kompetensi kematangan beretika. Nah, masing-masing kompetensi Ibu Bapak bisa dilihat jabarannya masing-masing, baik di PPT ini maupun di dalam surat, karena di dalam surat sekali lagi itu sudah ada Ibu Bapak. Nah, ini kami tidak bosan untuk mengingatkan Ibu Bapak. Yang pertama, mohon kesabaran Ibu Bapak selama proses seleksi daring ini. Karena selama daring ini biasanya memang ada menemui kendala-kendala, misalnya sinyal. Kalau misalnya ternyata Ibu kesulitan dan kemudian menghubungi tim pemantau dan pemantaunya misalnya agak slow respon, Ibu Bapak mohon kesabarannya. Kenapa? Karena pemantau ini menangani banyak sekali kandidat, banyak sekali asesor pada waktu yang bersamaan. Mungkin misalnya belum terespon pada saat itu karena pemantau sedang sedang membantu kandidat yang lainnya. Jadi mohon sekali lagi kesabaran Ibu Bapak ya selama proses seleksi ini. Kemudian mohon dipastikan sambungan listrik, sambungan internet, dan kalau perlu Ibu Bapak pada saatnya misalnya jam simulasi mengajar maupun wawancara itu kondisi baterai laptop dalam keadaan terisi penuh. Khawatir misalnya listrik tiba-tiba ada gangguan.
Jika ibu bapak mengalami kesulitan masuk ke Jimit, mohon dicoba lagi seperti yang disampaikan sebelumnya. Dicoba lagi dan dicoba lagi. Jika terjadi kendala teknis saat mengikuti seleksi yang tidak bisa diatasi, informasikan ke tim pemantau melalui kontak WA yang tersedia ya ibu bapak. Kemudian yang kelima, nah ini beberapa kali kami ingatkan bahwa ibu bapak dilarang merekam proses seleksi, apalagi menyebarluaskannya di platform atau di media apapun. Dan untuk unggah RPP, ibu bapak dilarang melakukan plagiarisme. Demikian ibu bapak penjelasan dari kami. Ini ada pepatah lama yang menurut kami sangat bagus. Jika Anda berencana untuk 1 tahun, taburlah padi. Jika Anda berencana untuk 1 dekade, tanamlah pohon. Dan jika Anda berencana untuk seumur hidup, didiklah orang-orang. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dikasih kesempatan untuk bertanya Pak Otong atau nanti bergabung dengan sesi Pak Nasir? Mungkin setelah sesi Pak Nasir, siapa tahu pertanyaan yang tadinya akan muncul sudah terjawab oleh sesi Pak Nasir. Iya, baik. Jadi nanti sesi tanya jawabnya di sesi Pak Nasir saja. Terima kasih Pak Otong, Bapak Ibu semua. Nanti sesi pertanyaannya mungkin ada beberapa akan kita akomodir mengingat waktu yang sangat terbatas ya, karena banyak aktivitas setelah ini yang sudah menunggu. Terima kasih Pak Otong. Kita akan selanjutnya Bapak Ibu akan beralih berkaitan dengan SIM PKB. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Muhammad Nasir. Selamat pagi, Bapak Muhammad Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat, Pak? Bisa langsung kita mulai? Baik Pak Nasir, Bapak Ibu baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Pak Nasir. Ini berkaitan dengan SIM PKB-nya. Nanti Bapak Ibu seperti apa aplikasinya pada saat simulasi mengajar dan wawancara. Jadi silakan Pak Nasir, langsung Pak. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Kapokja, Guru Penggerak, yang saya Bapak Dr. Kasiman, yang saya hormati Supokja, Kak Supokja untuk Guru Penggerak, ada Pak Yudi Herman, Pak Otong Kusnadi, Ibu Rita Dewi, dan tidak lupa host kita pada pagi hari ini Uni Elvida ya, yang memantau kita pada pagi hari ini, dan teman-teman dari tim teknis, ada Ibu Ima ya, ada ini, terus kemudian teman-teman dari Pokja, dan yang berbahagia Bapak Ibu calon pengajar praktik yang dinyatakan lulus seleksi tahap 1. Selamat dulu Bapak Ibu ya. Halo Bu Ima, apa kabar? Kita akan mulai aja langsung dengan teknis Bapak Ibu ya. Mohon diperhatikan, mohon dicermati dengan baik, karena ini menjadi faktor penentu kelulusan Bapak Ibu di seleksi tahap 2. Yang utamanya adalah terkait dengan bagaimana Bapak Ibu akan unggah RPP. Ya, jangan disepelekan, karena kami mendapat informasi ada beberapa peserta yang sampai dengan pelaksanaan itu tidak melakukan unggah RPP. Ya, akhirnya memang secara pelaksanaan kita lihat hasilnya guru tersebut memang tidak siap dan tidak bisa menyiapkan bahannya dengan baik. Saya izin share screen Bapak Ibu. Materi mungkin sudah bisa di-share ke sudah saya share ke Pak Otong. Mungkin host bisa membagikan kepada para peserta untuk bisa melihat, mengunduh dan mempelajari dengan detail. Ya, jadi kali ini Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus dan sudah mendapatkan notifikasi ke Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu selamat dinyatakan lulus
sebagai pengajar praktik angkatan 7 dan kemudian akan melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Kami sampaikan bahwa jadwal simulasi mengajar dan wawancara itu sesuai dengan informasi yang kami terima. Itu ada pelaksanaan 13 Juni sampai dengan tanggal 27 ya. Nanti 15 sampai tanggal 27 nanti kita dapatkan informasi lebih lanjut untuk tahapannya seperti apa. Kemudian dilanjut dengan wawancara. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu akan mengikuti proses ini dijelaskan seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu semua login ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah diterima dan sudah dinyatakan lulus itu bisa login ke SIM PKB-nya ya, yang diterima. Wajib semua peserta untuk login ke SIM PKB di SIM Guru Penggerak untuk melihat informasi yang ada. Ya. Kalau ada yang belum login, silakan login untuk lihat. Ya. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa login menggunakan akun SIM PKB Bapak Ibu. Ya, kalau lupa, ini bisa minta bantuan ke operator dinas atau ketua MGMP untuk riset passwordnya ya. Dan kalau bisa sudah disiapkan semua, dihafal, diingat-ingat benar password yang ada. Karena masih ada beberapa kejadian ketika akan simulasi mengajar, kandidatnya lupa akun SIM PKB dan passwordnya. Nah ini kalau bisa jangan sampai terjadi, karena Bapak Ibu apabila saat pelaksanaan tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar, maka akan didiskualifikasi. Kami ingatkan bahwa simulasi mengajar itu dilakukan terlebih dahulu dan prosesnya dilakukan menggunakan sistem gugur. Jadi kalau Bapak Ibu simulasi mengajar tidak ikut, berarti wawancara itu tidak diperkenankan untuk mengikuti wawancara. Ini perlu diperhatikan juga bahwa untuk guru pengajar praktek dari guru penggerak memang tidak mengikuti simulasi mengajar, tapi langsung akan mengikuti wawancara. Nah, untuk Bapak Ibu reguler, wajib mengikuti simulasi mengajar yang sudah disiapkan. Setelah login, ini ada notifikasi seperti ini, Bapak Ibu. Ini contoh dari angkatan 5, Bapak Ibu dinyatakan diterima. Terus kemudian Bapak Ibu boleh tutup, Bapak Ibu boleh unduh suratnya. Surat kelulusan Bapak Ibu sudah bisa diunduh di portal. Terus kemudian Bapak Ibu juga sudah bisa melihat informasi jadwal pelaksanaan. Kalau sekarang jadwal pelaksanaan masih belum sesuai, masih bulan April, mohon bersabar sebentar. Siang nanti jam 15, Bapak Ibu sudah bisa melihat jadwal resminya. Nah, untuk itu, ketika Bapak Ibu apa yang disebut dengan mengunggah RPP. Ya, jadi langkah pertama adalah di simulasi mengajar adalah Bapak Ibu mengunggah RPP. Nah, dari surat kelulusan tersebut sudah ada penjelasan bagaimana Bapak Ibu membuat RPP-nya, terus kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan pembuatan RPP. Nah, di SIM PKB itu muncul seleksi simulasi mengajar. Ya, di situ Bapak Ibu diminta membuat RPP sesuai instruksi, kemudian unggah RPP, konfirmasi waktu pelaksanaan, sesuai waktu yang telah dikonfirmasi, ikut seleksi simulasi mengajar. Ya, ini untuk buat RPP bagi yang belum buat, terus kemudian yang sudah punya tinggal disinkron. Tetapi karena ini RPP yang dibuat sesuai dengan tema yang ada, saya yakin Bapak Ibu semua belum punya RPP yang akan digunakan untuk simulasi mengajar. Jadi pasti harus membuat, setelah dibuat, diunggah di guru berbagi, terus kemudian disinkronkan dengan SIM PKB. Ya, jadi di sini ada langkahnya.
yaitu Bapak Ibu tata cara membuat RPP dapat dilihat di sini, kemudian buat RPP. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya RPP, saya yakin semua belum punya untuk persiapan simulasi mengajar yang 10 menit ini. Ya, jangan Bapak Ibu unggah RPP yang 1 jam atau yang 90 menit. Yang diunggah itu yang 10 menit yang akan Bapak Ibu tampilkan pada saat simulasi mengajar. Ingat sekali lagi, RPP yang ditampilkan adalah RPP yang Bapak Ibu sudah pilih temanya, kemudian RPP tersebut akan Bapak Ibu pakai untuk melakukan simulasi mengajar. Ya, jadi bukan RPP yang Bapak Ibu pakai untuk mengajar ya. Kemudian di sini klik buat RPP. Nah, ini klik buat RPP. Nah, di sini nanti langsung kita akan tersinkron dengan guru berbagi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu begitu buat RPP langsung dia tersinkron ke guru berbagi simpkb.id. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang sudah ingin membuat RPP dulu, Pak Nasir sambil tunggu jam 3 nanti, boleh. Langsung menuju ke app guru berbagi simpkb.id, Bapak Ibu menggunakan akunnya Bapak Ibu semua. Ya. Terus kemudian dari guru berbagi ini, Bapak Ibu nanti di sini ada membuat berbagi RPP, ada berbagi artikel. Tapi yang difokuskan adalah berbagi RPP. Ini sudah ada teknisnya, Bapak Ibu tinggal mengikuti teknis ini. Setelah itu Bapak Ibu klik buat RPP, ya. Ini berbagi RPP sekarang, terus kemudian RPP saya. Ketika Bapak Ibu membuat RPP, ya, ini Bapak Ibu langsung di sini muncul RPP, daftar RPP yang ada. Di sini adalah nama RPP-nya, ya. Terus kemudian di sini statusnya terbit. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya RPP, klik tambah RPP. Ya, ini pojok kanan, klik tambah RPP. Setelah klik tambah RPP, itu Bapak Ibu memasukkan pertama adalah gambar, ilustrasinya dulu. Ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran dilengkapi ilustrasi. Ingat baik-baik, kalau bisa foto yang diinsert, diunggah di sini adalah foto yang dimiliki oleh Bapak Ibu sendiri. Jangan comot dari Google, ya, dari internet, yang dimana Bapak Ibu tidak menampilkan kredit atau sumbernya. Ya, boleh dari internet, tapi Bapak Ibu harus wajib menyampaikan sumber gambar itu. Kalau tidak, Bapak Ibu, kita khawatir nanti bisa kena haki ya. Kemdikbud dikomplain gara-gara gurunya menggunakan gambar orang lain. Ini kan tidak baik bagi kita semua. Untuk itu, kalau bisa gambarnya ya foto Bapak Ibu lagi mengajar, foto Bapak Ibu bersama teman anak-anak muridnya, atau sesuai dengan tema pembelajaran. Ya, jadi ini perlu sekali diperhatikan oleh Bapak Ibu yang akan unggah RPP. Terus kemudian judul RPP-nya. Ya, isikan judulnya, terus jenis RPP-nya dipilih luring. Ya, jadi ini judul RPP, terus kemudian jenis RPP-nya, kemudian deskripsi RPP di minimal 200 karakter, kemudian pilih jenjang, tingkat, kelas, dan mata pelajaran. Silakan Bapak pilih. Ini ada RPP dari dosen yang hadir, ada juga dari konsultan pendidikan, ada juga dari praktisi pendidikan. Silakan Bapak Ibu, karena memang diterima dan dianggap Bapak Ibu mempunyai pengalaman mengembangkan pendidikan di sekolah, silakan Bapak Ibu pilih sesuai yang Bapak Ibu minati. Ya, jadi kalau dosen, Pak, saya dosen, Pak. Ini RPP tidak ada mahasiswa. Ya, memang RPP tidak ada untuk mahasiswa. Karena Bapak Ibu akan mendampingi guru, sehingga Bapak Ibu yang dari dosen, praktisi, konsultan pendidikan, wajib membuat ini. Pertanyaannya, Pak, saya kepala sekolah udah lama banget tidak buat RPP, udah tidak ngajar. Ya, wajib tetap ya, Bapak Ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ini tetap membuat RPP-nya. Kemudian, pilih kata kunci, contoh kata kunci biologi, contoh kata kuncinya IT, software system, atau apa, boleh Bapak Ibu bikin.
Kemudian unggah berkas RPP-nya maksimum 10 MB. Ya, jadi Bapak Ibu bisa unggah, kemudian klik setelah sudah diunggah, saya setuju, klik simpan. Di pojok ini nanti di bawah ini klik simpan. Ya. Terus setelah Bapak Ibu buat RPP di guru berbagi, ini kembali lagi ke guru penggerak, ya, kembali ke guru penggerak. Itu Bapak Ibu konfirmasi RPP, ya. Kalau Bapak Ibu sudah konfirmasi RPP, tinggal dipilih di sini. RPP yang sudah Bapak Ibu punya itu apa saja? Contoh ini RPP sejarah, RPP peminatan kelas, RPP calon pengajar praktik. Ini Bapak Ibu pilih. Setelah dipilih, RPP-nya muncul. Pak, ini otomatis apa diketik? Otomatis, karena ini dua sistem yang berbeda yang kita sinkronkan menggunakan integrasi IP. Ya, jadi sudah langsung terkoneksi antara guru berbagi dengan RPP, asalkan loginnya sama. Login yang digunakan membuat RPP dengan login yang digunakan SIM PKB itu harus sama. Ya, Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu melakukan konfirmasi RPP. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melakukan konfirmasi RPP, Bapak Ibu tidak akan bisa melihat jadwalnya Bapak Ibu kapan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melakukan konfirmasi, Bapak Ibu tidak akan mengetahui jadwal kapan Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar. Untuk itu, ya, Bapak Ibu silakan unggah RPP-nya. Terus kemudian nanti tanggal 15 Bapak Ibu sudah bisa 15.001 Bapak Ibu semua akan melihat jadwalnya Bapak Ibu. Jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai Bapak Ibu tanggal 15 pagi sudah harus tampil. Cuman karena Bapak Ibu tidak melihat jadwalnya, akhirnya Bapak Ibu semua tidak bisa hadir di sesi simulasi mengajar dan wawancara. Kok jadwalnya ketat banget? Ya, memang ketat. Ini bagian dari seleksi yang mana Bapak Ibu diminta untuk intens memperhatikan persiapan di simulasi mengajar ini. Ya. Ini konfirmasi RPP, kemudian setelah konfirmasi jadwal, itu Bapak Ibu sudah bisa. Ya. Kalau Bapak Ibu ini mengubah RPP, silakan diubah, tetapi jangan lupa disinkronkan kembali. Ya. Dan kalau bisa judulnya jangan sama, karena sistem akan mencatat judul yang berbeda. Kalau judulnya sama, nanti yang muncul judulnya yang sama, tapi Bapak Ibu bingung yang mana yang baru saya buat, yang mana yang lama. Ya, ini kalau buat RPP. Ini ada bantuan untuk Bapak Ibu di guru berbagi. Ini ada situs bantuan yang mana Bapak Ibu bisa gunakan untuk melihat, ya, tata cara mengunggah RPP. Ya. Terus kemudian setelah Bapak Ibu simulasi mengajar, ini lihat detail jadwal. Ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa jadwal simulasi mengajar Bapak itu tanggal sekian, jam sekian, sesi slotnya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat detail jadwal dan langsung masuk ke simulasi mengajar. Ini otomatis langsung menuju ke Google Chrome. Nah, ke Google Meet ya. Pastikan browser yang Bapak Ibu gunakan atau pakai itu betul-betul terkoneksi dengan Gmail Bapak Ibu semua. Ya, jadi sudah bisa terkoneksi di Gmail. Terus kemudian Bapak Ibu tinggal ask to join, ya, untuk minta persetujuan. Nah, ketika Bapak Ibu minta persetujuan, ingat baik-baik bahwa di dalam kelas yang diberikan itu, kalau asesor masih ada proses simulasi mengajar kandidat lain, Bapak Ibu keluar. Karena apabila Bapak Ibu dikeluarkan, Bapak Ibu tidak bisa join lagi. Ya, jadi kalau seandainya sudah masuk ke room meet, terus kemudian masih ada kandidat dan asesor minta Bapak Anda keluar, Bapak Ibu keluar. Tapi kalau sudah masuk time-nya dan asesor sudah siap, silakan Bapak Ibu prepare. Ya, pertama adalah konfirmasi data Anda, dalam artian ini KTP saya, benar yang hadir ini adalah Pak Nasir. Terus kemudian Bapak Ibu memperkenalkan diri, kemudian yang berikut ikuti arahan tim penilai, jangan mendikte tim penilai. Ya, jadi nanti asesor 1 dan asesor 2, jadi karena Bapak Ibu ini dinilai oleh 2 asesor,
itu ada asesor A dan asesor B. Bapak Ibu mendengarkan arahan dari tim penilai. Contoh, silakan perkenalkan nama, silakan Bapak Ibu prepare presentasi, apa yang Bapak Ibu akan lakukan. Terus kalau disuruh berhenti, berhenti. Kalau ada tanya jawab, selesai. Kalau Bapak Ibu sudah selesai dan disuruh keluar dari room, silakan keluar. Jangan berlama-lama karena ada peserta berikutnya dan ada sesi di mana asesor akan mengintegrasi nilai. Begitu, Bapak Ibu perhatikan itu dengan baik ya. Yang berikutnya semoga sukses di waktu pelaksanaannya. Nah, ada beberapa tips dan trik ya. Ini untuk Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Nah, ini kalau kita lihat sesinya Bapak Ibu, ini kita semua menggunakan waktu Indonesia Barat, yang mana nanti Bapak Ibu di Indonesia Tengah, di Indonesia Timur itu menyesuaikan waktunya. Slot 1 8.30 sampai 9, slot 2 9.30 10, 10.30 sampai jam 11 ya. Terus kemudian 11.30 sampai 12.00. Kita siapin slotnya itu 30 menit. Kenapa 30 menit? Artinya adalah untuk persiapan, terus kemudian Bapak Ibu nanti dinilai sekitar 10 menit untuk penampilan, terus kemudian ada integrasi nilai, terus setelah itu Bapak Ibu boleh keluar. Jadi spare 30 menit ini kita berharap bahwa tidak ada asesor peserta yang terlambat, khususnya peserta. Ya, di jam yang sudah ditentukan, Bapak Ibu sudah harus masuk ke link yang sudah diberikan di aplikasi. Jangan sekali-kali minta link Meet ke asesor atau ke pemantau, Pak, saya minta linknya dong, saya nggak bisa masuk ke SIM PKB. Itu Bapak Ibu akan diminta untuk masuk terus ke SIM PKB dan loginnya untuk join ke Google Meet-nya dari situ. Ini tipsnya, pastikan Anda bersiap 30 menit sebelum sesi dimulai. Maksudnya bersiap itu adalah bukan Bapak Ibu siap-siap, dandan rapi gitu, bukan. Bapak Ibu udah set di laptop, sudah on di laptop, sudah join di laptop, itu 30 menit sebelum acara dimulai. Jadi laptopnya udah dihidupkan, handphone yang backup sudah dihidupkan, internet sudah dipastikan, Bapak Ibu udah login di SIM PKB. Ya tinggal menunggu waktunya. Bukan nanti 30 menit, oh ini baru 8.30, Pak Nasir bilang 30 menit, saya baru buka laptop, ini Bapak Ibu akhirnya terlambat 15 menit. Ya waktunya mepet banget. Jadi cuma 5 menit untuk penjelasan, terus 10 menit Bapak Ibu pelaksanaan. Asesor tidak punya waktu untuk integrasi nilai. Nah, keterlambatan ini hati-hati, ya, tolong diperhatikan dengan baik. Terus pastikan koneksi jaringan internet Anda stabil, ya. Dalam artian, kalau Bapak Ibu meyakini bahwa internet di tempat Bapak Ibu itu kurang baik, silakan cari tempat yang lebih baik, ya, di sekitar rumahnya, mungkin di sekolah, ya mungkin di mana ya ada akses internet yang cukup memadai, tetapi nyaman untuk Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Ya, terpasang kompres listrik, memiliki baterai penuh, pastikan Anda dalam keadaan login akun Gmail. Nah, ini banyak yang browsernya itu belum pernah dipakai untuk Gmail. Wah, mentang-mentang laptop baru, terus belum pernah. Akhirnya begitu waktu pelaksanaan, diminta untuk login, installnya, dan seterusnya. Akhirnya jadi lambat. Ya. Kemudian jika Anda menggunakan gawai atau smartphone, pastikan telah terpasang aplikasi Google Meet. Nah, ini kesempatan nih, sebelum pelaksanaan, silakan Bapak Ibu belajar bersama dengan teman-temannya untuk melakukan Google Meet. Ya, belajar dan belajar. Jadi nanti pada saat pelaksanaan Bapak Ibu terlatih. Ya, jadi dengan adanya latihan yang terus-menerus, mungkin dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, suami, atau dengan
sama-sama teman sedaerah yang menjadi calon pengajar praktek, ayo kita ngopi sore yuk, belajar Google Meet. Bapak Ibu belajar login, bikin masuk ke link yang sudah diberikan temennya, belajar berkomunikasi, coba lihat apakah wajah saya ini tertampil dengan baik. Kalau saya pakai alat bantu mengajar, apakah terlihat dengan benar apa enggak? Ya, contoh saya menggunakan Smart TV di belakang yang gede, apakah terlihat apa enggak? Apabila saya berdiri ini jelas enggak? Apabila saya bicara terdengar apa enggak? Agak jauh sedikit, ini perlu dilatih. Ya, jangan sampai Bapak Ibu pada saat simulasi mengajar wawancara kayak guru di dalam kelas yang memang sangat sibuk, laptopnya goyang kiri kanan, handphonenya goyang kiri kanan karena dipegang. Ya, ini karena tidak persiapan dan tidak berlatih. Nah, untuk itu tolong disiapin dengan baik. Lebih baik Bapak Ibu duduk, menyampaikan simulasinya, atau kalau memang harus berdiri, menyampaikan simulasinya dengan baik. Ya, perhatikan waktu. Kemudian kalau Bapak Ibu memang terpaksa siap-siap menggunakan handphone karena kondisi, ya harusnya handphonenya sudah diinstal aplikasi Google Meet, ya khusus untuk HP berbasis sistem Android. Ini caranya kami tunjukin. Ya, Bapak Ibu buka layanan aplikasi Google Play Store dari HP Anda, terus cari Google Meet, terus kemudian unduh dan install aplikasi Meet sampai dengan muncul di layar smartphone Bapak Ibu. Kalau sudah muncul, pastikan headset, speaker, webcam pada perangkat Anda berfungsi dengan baik. Makanya perlu latihan. Ya, kalau Bapak Ibu nggak pernah latihan pada saat pelaksanaan pasti gugup. Tapi kalau sudah sering latihan, mumpung ada waktu 2 hari ini, Bapak Ibu di daerah masing-masing join. Ya, jangan sungkan untuk latihan bersama. Terus kemudian silakan klik tombol Ask to Join untuk penilai memberikan izin akses. Sebagai informasi, Anda menggunakan Gawe akan otomatis diaplikasi ke Google Meet yang terpasang ketika tautan video Meet tersebut. Ya, proses simulasi mengajar dimulai, ikuti arahan tim penilai. Nah, kalau bisa handphone atau Gawe-nya ini ada dudukannya, ya, atau mungkin berdirikan dengan tegak, terus kemudian diganjal, ditahan biar tidak goyang-goyang. Bapak Ibu juga jangan pegang handphone terus goyang-goyang, gerak, ini pas saya ngajarnya gini. Yang pusing nanti asesornya. Ya, asesornya pusing. Lihat Bapak Ibu, karena pusing jadi nilainya terus kecil. Apalagi Bapak Ibu tidak menjelaskan dengan baik. Ya. Nah, nanti untuk sesi wawancara ada sendiri, sama prosesnya, seperti simulasi mengajar. Waktunya sudah ditentukan sama 1,5 jam, nanti kita siapin waktunya. Waktu pelaksanaan 1 jam, waktu sesi persiapan 30 menit. Ya, ini ada bantuan sudah kita siapin, silakan Bapak Ibu bisa membaca dengan jelas. Itu saja dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, diskusi, kami persilakan, saya kembalikan ke host. Dari saya kurang lebih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nasir. Nah, ini mungkin kita tidak live dulu ya. Kita lihat yang di chat dulu ya Pak Nasir. Ya, silakan. Nah, ini sebenarnya bentar, ini berjalan terus. Mas host, ada yang bisa ditayangkan sementara? Nggak ada ya? Ini dari Kabupaten Maluku. Kami CGP dari Maluku Tenggara, angkatan keempat, sudah 6 bulan ikut PGP. Ada 4 orang yang lolos CPP. Apakah kami tetap ikut wawancara juga ya Pak? Oh, mungkin yang rekognisi ya Pak Nasir sepertinya ya. Betul. Jadi apakah mereka ikut wawancara juga gitu? Nah, mungkin di sini sudah bergabung dengan Pak Otong. Gimana jawabnya Pak Otong? Ya, ini untuk kita, untuk angkatan 7 ini ada 2, ada dari jalur reguler, ada dari jalur guru penggerak. Nah, untuk yang reguler itu akan mengikuti dua-duanya, yakni simulasi mengajar ikut, wawancara juga ikut.
Itu untuk yang jalur reguler. Sedangkan untuk yang jalur dari guru penggerak hanya mengikuti wawancara. Jadi Ibu Bapak mohon dicek juga baik surat surat pendaftaran maupun surat pengumuman. Di situ sudah eksplisit dituliskan di dalam surat. Terima kasih. Baik, di sini ada lagi yang bertanya mengenai RPP nih. RPP nih kita colek-colek mbak-mbak cantik tim teknis ya. Atau bisa Mas Otong juga. Izin bertanya Ibu dan Bapak Nasir, untuk contoh-contoh topik RPP guru SMA dapat dilihat di link atau di mana? Ini dari Pak Ari. Mbak siapakah di sini yang bergabung bersama kita selain Mas Otong? Ya udah, kalau nggak ada Pak Otong aja ya. Ya, untuk RPP Ibu Bapak boleh dilihat untuk pilihan topik RPP bisa dilihat di link yang sudah kami sampaikan. Seperti tadi kami coba perlihatkan kembali kepada Ibu Bapak. Di sini ada ini Ibu Bapak untuk SMA tadi, misalnya SMA ada untuk PPKN, misalnya untuk kelas 10 seperti ini. Jadi sudah ada, silahkan topik-topiknya disesuaikan, termasuk mata pelajarannya. Misalnya ini untuk SMA geografi, dan seterusnya ini masih bisa dilihat ini ya, ke bawah. Ini SMA tadi pertanyaannya ya, dan seterusnya. Ya. Dia nanya melihatnya di mana gitu. Oh, melihatnya di sini ini seperti yang disampaikan. Di-share lagi ya, bentar. Pak Otong, Bu Elvida, Oh, ya. untuk link temanya apakah dibagikan ke peserta atau tidak ya Pak? Ini bisa di-share, Mbak. Ini kita boleh di-share, Mbak. Nih. HTTP. Saya bantu share di kolom chat ya. Silahkan. Ya, Terima baik, kasih. makasih Mbak Iza. Jadi Bapak Ibu yang ingin melihat link ini nanti sudah di-share di kolom chat ya linknya. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bertanya, Ibu Emelda. Assalamualaikum, izin bertanya, CPP reguler masih bingung, apakah yang di-upload itu rencana pelaksanaan pelatihan atau rencana pelaksanaan pembelajaran? Dan pada saat simulasi mengajar, apakah kita berperan sebagai guru atau sebagai pelatih? Mohon pencerahannya, Bu. Silakan yang menjawab mungkin Mbak Iza. Terima kasih Bu Elvida. Untuk nanti simulasi mengajarnya ya Bu ya? Ya. Iya, untuk simulasi mengajar kalau saya tidak salah ini sebagai guru bisa, sebagai pelatih juga bisa, begitu ya Pak Otong ya? Ya, betul, baik Mbak. Iya, jadi silahkan dibuat untuk RPP-nya untuk selama 10 menit saja, begitu ya. Jadi untuk selama 10 menit dibuat dan nanti akan disimulasi mengajarkan sesuai dengan topik-topik atau tema-tema yang tadi dapat dilihat di link yang sudah dibagikan, begitu. Nanti bisa sebagai guru mata pelajaran atau sebagai pelatih itu juga bisa, gitu. Baik, Mbak Iza, ini sebenarnya bebas ya, kan banyak yang bertanya mengenai RPP nih, topiknya bebas ya Mbak Iza. Jadi sesuai materi yang akan diajarkan oleh masing-masing guru ya? Ya, disesuaikan, kemudian dilihat juga di tema-tema yang tadi sudah ada di kolom tabel, di link yang sudah dibagikan. Silahkan dilihat, nanti ada jenjang SD, jenjang SMA, pilihannya bisa apa saja di sana, begitu. Baik, ada yang bertanya, di luar tema itu bolehkah tidak? Tadi ada juga di atas sudah mungkin saya bertanya sama Pak Otong ya, bagaimana Pak Otong apabila di luar tema apa di boleh? luar tema yang sudah disiapkan, apakah boleh Pak Otong? Ya, diutamakan yang di dalam tema Ibu Bapak. Kalau misalnya ada yang yang belum tercakup, disilahkan. Sebenarnya disilahkan. Tetapi kita coba utamakan yang ada di dalam tema. Jadi Bapak Ibu temanya sudah ada di link tadi. Di link tadi sudah di-share di chat. Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, seperti pesannya, jika tidak ada di dalam tema boleh, di luar tema, tapi utamakan yang ada. Rata-rata mengenai bertanya tentang RPP, terus izin bertanya Pak saya. Oh ya, hampir sama semuanya tentang RPP.
sudah dijelaskan tadi sebenarnya. Ini sudah mendekati 3 menit lagi berakhir sesinya, Pak Otong. Bagaimana? Apakah masih ada satu pertanyaan boleh kita bahas atau langsung kita close? Boleh, Uni. Siapa tahu ada yang pengen bertanya secara langsung. Mas host mungkin ditampilkan satu yang live ya. Baik, Silakan saya Bapak coba Ibu yang ambil resen, akan dari kita tampilkan grup ya, satu Bu. yang live. Adakah yang bisa ditampilkan? Nah, sebelum ditayangkan, ada lagi yang bertanya, Pak Otong. Izin Sudah bertanya, nih, Bapak apakah Marlon Pasar Ibu, Bu. Oh ya, baik Mas Eko, makasih. Pak Otong, ini ada yang mau saya angkat satu. Apakah nanti setelah lulus PP masih boleh mengikuti program PGP? Kami boleh mengikuti PSP. Kebetulan saya kepala sekolah. Ya, ini udah berbeda Berbeda topik ya. topik ya sebenarnya. Jadi Ya, betul. pengen Ini naik udah- kelas nanti kelak. Betul. Atau jadi mendapatkan sertifikat CGP ya. Ya, secara umum seperti ini. Misalnya ada guru, kalau kasusnya guru pengen lanjut menjadi pengajar praktiknya, kita sangat harapkan sekali. Contohnya saat ini ada calon pengajar praktik yang berasal dari guru. Nah, terus setelah itu masih pengen meningkatkan karirnya, Pak, sangat bagus juga nanti dari pengajar praktik bisa meningkat menjadi fasilitator misalnya. Dari fasilitator bisa menjadi instruktur. Pada prinsipnya seperti itu nih. Cuma diharapkan memang tidak Fokus dua ya. ya. Jadi karena nggak mungkin bahwa Fokus dulu ya, Pak Otong. betul. Misalnya saat ini sebagai CPP, daftar juga sebagai GP, double. Nanti siapa yang mendampingi, siapa yang jadi teman belajar, kan masa dia sendiri gitu. Ya, nih. Baik, satu lagi yang tadi Mas host, silakan yang ditampilkan tadi siapa? Kok saya enggak melihat ya? Karena belum berganti nama. Silakan Bapak yang sudah ditampilkan. Atas nama siapa tadi, Mas Eko? Ini bisa Bu Mulyani, Bu. Silakan dipanggil saja, Bu. Oh ya, baik Bu Mulyani, silakan Bu Mulyani. Assalamualaikum Bu Mulyani, selamat pagi. Atau yang sudah Oh, ya. siap, Bapak Supardi, Bu. Ya, silakan Pak Supardi. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Pak Otong, Pak Nasir, dan Ibu, saya minta maaf. Saya dari Maluku Tengah, Ibu. Guru Pendidikan Agama Islam SMP. Ya, silakan langsung ke topiknya Pak yang mau ditanya. Saya mau bertanya, saya guru mengajarnya pendidikan agama Islam. Apakah topik tingkat SMP pendidikan agama Islam itu ada apa tidak, Bu? Ya, silakan Pak Otong, ada atau tidak. Tapi Bapak belum lihat linknya yang sudah tadi di-share. Iya, belum Ibu, ya, belum. Ibu Bapak, itu yang kami tampilkan, topik-topik adalah salah satu rujukan dan kita harapkan itu menjadi acuan utama bagi Ibu Bapak. Namun seandainya misalnya tidak ada di dalam topik tersebut, silahkan Ibu Bapak bisa mengambil topik yang lain yang kurang lebih mirip-mirip atau setara, Ibu Bapak. Kurang lebihnya seperti itu. Iya Pak, makasih Pak. Makasih, sama-sama Bapak. Baik Bapak Ibu, ini karena waktu jualah ya, kita tidak bisa mengakomodir begitu banyaknya pertanyaan karena ada beberapa agenda yang sudah mendesak ya Pak Otong yang tidak bisa kita ini, tapi kita kasih satu lagi kandidat ya Pak Otong. Ini kandidat terakhir ya Pak Otong. Ibu Mulyani Anggi, silakan Bu Mulyani. Assalamualaikum Bu Mulyani. Oh, lagi di rumah sakit. Iya. Iya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, salam Cepat sembuh Ibu. Iya, salam sehat, semangat. Ya Allah, insya Allah. semangat loh. Oh, semangat luar biasa. Ya, silakan Eh. Ibu, apa yang mau ditanyakan? Saya ingin menanya, terima kasih Ibu sebelumnya atas kesempatannya. Alhamdulillah
Qadarullah saya mendapat kesempatan dapat bergabung untuk melaksanakan panggilan ini untuk bersama-sama memajukan pendidikan bergotong royong. Bapak Ibu, ini terkait dengan jadwal, dengan kondisi saya saat ini sakit, apakah saya nanti mohon izin diberikan kesempatan untuk penjadwalan waktu sampai dokter mengizinkan saya untuk pulang. Mohon Ibu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat sembuh Bu Mulyani. Baik Bu Mulyani. Gimana Pak Otong? Baik, Ibu Mulyani, pertama kami doakan semoga Ibu lekas sembuh, dan terima kasih antusiasme Ibu, semangat Ibu menular juga kepada kami Ibu Bapak, bahwa dalam keadaan kondisi apapun semangat untuk menjadi bagian reformasi pendidikan ini ke arah yang lebih baik kita sangat rasakan ya. Sekali lagi kami doakan semoga lebih baik dan segera sembuh. Kepada Ibu Bapak semuanya, apakah pertanyaannya mungkin ya general aja, apakah dimungkinkan untuk penjadwalan ulang? Kurang lebihnya seperti itu. Ya, untuk penjadwalan ulang, Ibu Bapak itu dimungkinkan, artinya diperbolehkan dengan catatan hanya 1 kali. Jadi kita kasih kesempatan Ibu Bapak untuk menjadwalkan ulang 1 kali dengan kondisi force majeure. Modelan Ibu Mulyani, apakah boleh penjadwalan ulang? Boleh. Itu karena jelas-jelas beliau sakit, artinya nggak bisa ditolak oleh diri sendiri karena takdirnya begitu. Jadi hanya karena force majeure. Kemudian kalau misalnya ada, mohon maaf, bencana alam, nah itu juga boleh di reschedule atau dijadwalkan ulang, tetapi sekali lagi hanya sekali. Kemudian yang kedua, UNI berbatas waktu, artinya penjadwalan ulang itu hanya di dalam range-nya. Misalnya jadwalnya sampai 4 Juli untuk wawancara, ya hanya penjadwalan ulang itu sampai 4 Juli, tidak bisa melewati 4 Juli. Misalnya 6 Juli atau 5 Juli dan seterusnya. Seperti itu. Pak Otong, makasih atas penjelasannya. Bapak Ibu semua, mohon maaf jika masih banyak, saya yakin masih banyak banget pertanyaan baik di chat maupun di Q&A-nya, tapi karena terbatas waktu, jadi kita akhiri kegiatan ini sebelum berakhirnya sesi coaching klinik ini. Bapak Ibu mungkin tadi yang mengikutinya telat atau tadi mau masuk Zoom nggak bisa, terus di YouTube-nya bisa masuknya belakangan, bisa dilihat kembali ya prosesnya seperti apa tadi penjelasan dari Pak Otong dan Pak Nasir. Mungkin terakhir sebelum kita tutup ini, silakan Pak Otong ada closing statement-nya, tapi terlebih dulu dari Pak Nasir dulu ya. Silakan Pak Nasir. Baik, Bapak Ibu, jangan lupa tanggal 15 Juni jam 00.01, silakan cek jadwalnya. Temani saya sama-sama untuk melihat jadwal. Kemudian jangan lupa siapkan kopi jahenya, karena seleksi ini cukup panjang, ya Bapak Ibu, 4 bulan. Seleksi mulai dari Bapak Angkatan Sapa, seleksi 1 sampai dengan seleksi 2. Siapin kopi jahenya, jangan lupa jaga stamina, jaga imun, tetap sehat selalu. Buat yang sehat, segera sembuh. Buat yang sehat, jangan buat sakit. Ya, ya. Terus kemudian yang berikutnya, perhatikan benar-benar presentasi yang ada, ikuti benar-benar, unggah RPP dengan baik dan benar. Semua itu tergantung keniatan dan kelurusan niat Bapak Ibu. Jika memang tadi seperti yang disampaikan Ibu Mulyani bahwa betul-betul ingin mengabdi dan mengembangkan pendidikan, insya Allah Bapak Ibu semua bisa diterima. Demikian, amin. Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Selanjutnya silakan Mbak Iza. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, terima kasih Bu Elvida, kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semangat, selamat menempuh menjalani proses seleksi di tahap 2 nanti. Silahkan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Semoga tidak ada banyak yang berubah begitu.
diikuti dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan nanti kontribusi Bapak dan Ibu semua akan dapat bermanfaat besar bagi pendidikan kita ke depannya. Dan satu lagi titipan saya, apabila nanti ada masukan atau mungkin keluhan begitu ya, boleh nanti disampaikan ke, mungkin dari pemantau dulu, nanti pemantau akan disampaikan juga ke kami tim teknis seleksi. Mudah-mudahan ke depannya kami akan selalu bisa mencoba terus memperbaiki proses asesmen dan seleksi untuk program guru penggerak ini. Terima kasih banyak, jaga kesehatan juga, yang sehat semoga tetap sehat, yang sedang terkendala kesehatannya semoga cepat sembuh. Ibu Mulyani, terima kasih banyak, ini masih ada di layar saya, semoga cepat sembuh Ibu, terima kasih semangatnya, mudah-mudahan menular untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih Iza. Terakhir silakan Pak Otong penutup sekaligus menutup coaching klinik pagi ini ya Pak Otong, silakan. Untuk menutup mungkin Pak Yudi nanti ya Bu. Oh, Pak Yudi masih berkenan bergabung. Saya kira sudah keluar. Baik, pertama kami ucapkan selamat kepada Ibu Bapak semua bahwa Ibu Bapak sudah sampai tahap sini. Saya yakin niat Ibu Bapak itu sudah sangat mulia dan mari kita berlomba untuk kebaikan, mari kita menjadi bagian untuk pendidikan yang lebih baik. Selamat mengikuti seleksi tahap 2 Ibu Bapak, semoga sehat selalu dan sukses. Makasih Pak Otong. Selanjutnya tadi sudah dibuka Pak Yudi, terakhir kita persilakan yang menutup kembali Pak Yudi Herman ya Pak Otong. Silakan. Assalamualaikum Pak Yudi. Salam. Otong tinggal nutup masih saja. Baik. Bu Mulyani cepat sehat Bu Mulyani. Saya ngelihat Ibu ada di ruang di ruang rawat umum ya Bu ya. Cepat sehat, dan Bapak Ibu sekalian semuanya yang lain juga semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian sehingga pada pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, niat baik, semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu ini tidak akan menjadi apa-apa apabila Bapak Ibu tidak melakukannya. Jadi tinggal satu hal yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah melaksanakan simulasi mengajar dan wawancara. Ikuti jadwalnya, ikuti aturan mainnya, insya Allah lancar. Selebihnya tinggal Bapak Ibu menghadapi asesor, itu saja selebihnya. Ya, yang pertama Bapak Ibu lakukan ikuti jadwalnya, ikuti aturan mainnya. Oh, itu udah 50% Bapak Ibu sekalian, kelulusan Bapak Ibu udah 50%. 25% lainnya adalah Bapak Ibu sehat, 25% yang lainnya. 25% yang lainnya Bapak Ibu tinggal menghadapi asesornya saja. Insya Allah asesornya nggak ada yang gila, semua asesornya baik. Tapi karena baiknya kadang-kadang Bapak Ibu ntar terlena. Nah, jangan sampai terlena. Kalau ibaratnya lagu, jangan sampai terlena Bapak Ibu sekalian. Tetap fokus, tetap berada di dalam jalur, dan pasang niat kalau Bapak Ibu akan bergabung di dalam satu program yang akan mengubah wajah dunia pendidikan Indonesia. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri bersama-sama dengan izin semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Dengan ditutupnya coaching klinik hari ini, maka berakhir sudahlah semua rangkaian acara coaching klinik pembekal simulasi mengajar dan wawancara calon pengajar praktek angkatan yang ke-7. Bapak Ibu, seperti pesan Pak Yudi tadi, luruskan niat, ikuti aturan dan jadwal, insya Allah Bapak Ibu bisa bergabung sebagai pengajar praktek untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu subkoordinator bersama teman-teman Pokja, dan juga Bapak Ibu peserta, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Siang hari pergi ke Rumani ditemani dengan si Maman. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dipersilakan.